Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'du. Kita lanjutkan belajar membaca kitab Nasairul Ibad. Alhamdulillah sudah sampai di bab khumasi, bab 5 perkara, makalah yang ke-20. Qala al-musannifu wasyarihu rahimahumullah ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihima amin ya rabbal alamin. Wal maqalatul ashruna an Hatimil Asami. Bermula makalah yang ke-20 itu dari Hatim Al-Asam rahimahullahu. Semoga merahmati akan beliau oleh Allah. Annahu qala, bahwa sungguhnya Hatim itu berkata ya beliau. Apa kata beliau? Al-ajlatu minasyaitan. Bermula ajalah itu dari syaitan. Apa arti ajalah? Ay al-isra'u fil umuri. Nah, bermula mempercepat dalam urusan, mempercepat dalam perkara-perkara. Jadi ajalah ini artinya buru-buru ya. Buru-buru itu dari setan. Artinya biasanya hal yang kita lakukan buru-buru itu hasilnya nggak baik. Nah, karena apapun yang kita lakukan kan perlu ada persiapan, ya kan? Nah, tapi ada kecualinya. Al-ajalatu minasyaitan illa fi khamsi mawadhi'. Bermula buru-buru itu dari setan kecuali pada 5 tempat. Ada 5 tempat yang boleh buru-buru. Fa innaha min sunani Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Maka sesungguhnya ajlata. Maka sesungguhnya buru-buru padanya 5 tempat itu sebahagian dari sunnah-sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Buru-buru kurang bagus, terlarang. Kecuali 5 hal. Buru-buru di 5 hal ini, di 5 tempat ini merupakan sunnah Nabi. Yang mana? Yang pertama, it'amud dhaifi. Jadi it'amu kita baca, kita jadikan khobar mubtada mahdhuf. Ahaduha it'amud dhaifi. Kalau kita baca it'ami, kita badal kepada khomsi. Bermula yang pertama, yang justru bagus buru-buru yaitu it'amud dhaifi, memberi makan tamu. Ya, ketika tamu datang ke rumah, jangan dibiarkan menunggu lama-lama. Langsung kita hidangkan apa yang kita punya. Itu maksudnya. It'amud dhaifi, memberi makan kepada tamu bima la yatakallafu 'indal mudhifi. Dengan sesuatu yang tidak terasa berat ianya sesuatu di sisi orang yang menjamu. Kita sangat dianjurkan memuliakan tamu. Memuliakan tamu itu akhlak para nabi, akhlaknya terpuji. Tentunya kita memuliakan tamu dengan yang kita sanggupi. Jangan memaksakan diri. Bima la yatakallafu, dengan sesuatu yang tidak terasa berat ia di sisi orang yang menjamu. Apa yang kita punya? Punya ayam ya keluarin ayam, punya kambing keluarin. Jangan kita memaksakan diri untuk menjamu tamu dengan sesuatu yang kita nggak sanggup. Karena akan berbahaya. Bahayanya apa? Kita nggak akan suka kedatangan tamu. Karena kita merasa berat, repot. Padahal tamu datang membawa rahmat. Tamu datang ke rumah kita membawa rahmat. Dia keluar dari rumah kita membawa dosa. Dalam arti, begitu tamu keluar, Allah mengampuni dosa kita. Nah itu. Ya, jadi yang pertama, it'amud dhaifi, memberikan makanan atau menjamu tamu dengan sesuatu yang tidak terasa berat. Iza nazala, bila datang ia. Iza nazala ayat dhaifu fi manzilihi. Bila turunlah oleh tamu itu di rumahnya seseorang. Turun di rumah, maksudnya bila tamu datang ke rumah kita. Wa an Abi Hurairah radhiyallahu an, dan dari Abi Hurairah radhiyallahu an, anna Rasulullah, wa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man at'ama akhahul muslim, barang siapa yang memberi makan ia kepada saudaranya yang muslim, syahwatahu, akan apa ia beri makan? Akan syahwatnya tamu, akan syahwatnya saudara, akan keinginannya saudara. Ya, saudara kita datang ke rumah kita, kemudian kita at'ama akhahul muslim. Barang siapa yang memberi makan ia akan saudaranya yang muslim, akan keinginannya. Kan biasanya kita nanya, pengen teh atau kopi? Nah itu. Harramahullahu ta'ala annar. Niscaya mengharamkan akan dia. Kan dianya siman yang menjamu.
Mengharamkan akannya oleh Allah Ta'ala di atas neraka. Insya Allah kita terbebas dari api neraka. Akhrajahul Baihaqi, mengeluarkan akan ini hadis oleh Baihaqi. Wa an Abdullah bin Amr bin al-As, dan dari Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhuma, semoga meridai oleh Allah untuk keduanya Abdullah dan bapaknya Amr. Anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, Rasul bersabda, man at'ama akhahu minal khubzi, barang siapa yang memberi makan ia akan saudaranya, memberi makan dari roti, hatta yushbi'ahu, hingga mengenyangkan ia akannya saudara. Yushbi'ah, ini roti di sini ya. Kalau di kita ya roti, nasi, apapun, intinya umum lah. Barang siapa yang memberi makan ia akan saudaranya dari roti, hatta yushbi'ahu, hingga mengenyangkan ia akannya saudara. Wasaqahu minal ma, memberi minum ia akannya saudara dari air, hatta yurwiyahu, hingga memuaskan ia akannya saudara. Nah, jadi kalau kenyang dari makanan namanya isba, kalau kenyang dari air namanya rawiyah, yurwi, hingga memuaskan ia akannya saudara. Ba'uda minan nar, niscaya menjauh ia, jawab man, menjauh ia dari neraka. Sab'a khanadiqa, menjauh ia dari neraka 7 parit. Khanadik ini jamak dari khandak, 7 jurang. Ba'uda atau bu'ida juga boleh, dijauhkan akan dia dari neraka sejarak 7 parit. Kullu khandakin masiratu sab'a mi'ati amin, yang bermula setiap satu parit itu perjalanan 700 tahun. Itu kita bisa ngebayangin ya. Memberi makan saudara, memberi minum, Allah jauhkan kita dari neraka sejauh 7 parit. Satu parit saja perjalanan 700 tahun. 700 kali 7. Nah, itu. Akhrajahun Nasaiyu, mengeluarkan akan ini hadis oleh An-Nasai, wa Tabrani, oleh At-Tabrani, wal Hakimu, dan oleh Hakim, wal Baihaqi, dan oleh Baihaqi. Yang pertama, yang boleh buru-buru, bahkan sunnah Nabi, yaitu menjamu tamu. Yang kedua, wa tajhizul maiti, mengurus mayat. Ya, ada orang meninggal, anjurannya itu buru-buru kita segerakan. Tajhizul maiti, mengurus mayat. Tajhid artinya mengurus. Mengurus dengan apa? Bil ghusli, dengan memandikannya. Wa takfini, mengkafaninya. Wa sholati alaihi, salat kepadanya. Wa dafni, dan menguburkan. Nah, itu. Idza mata yakinan, bila mati ianya seseorang, dalam keadaan meyakinkan. Bila mati ia nisbah yakin. Jika seseorang sudah yakin kita dia mati benaran, bukan mati suri kata orang ya, itu segera kita tajhizkan. Itu malah sunnah. Jangan ditunda-tunda. Walaupun boleh juga ditunda untuk menunggu mungkin kepulangan saudara-saudaranya kan. Namun dalam hal ini kalau kita buru-buru ya bagus, sunnah. Dalam hadis yang lain, kenapa dianjurkan buru-buru? Karena kalau orang meninggal itu orang baik, kita berarti telah menyegerakan dia. Menyegerakan dia untuk kita bawa ke tempat kedamaiannya. Kalau mayat itu orang jahat, kita sudah mempercepat menghilangkan beban dari pundak kita. Ruwiya, telah diriwayatkan annahu sallallahu alaihi wasallam qala, telah diriwayatkan bahwa sungguh Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya Nabi, apa kata Nabi? Inna awwala ma yujazal mu'minu ba'da mautih. Sesungguhnya awal-awal ma yang akan dibalas akan orang yang beriman sesudah kematiannya orang yang beriman itu, ayyughfara li jami'i man, bahwa diampuni bagi semua orang tabi'ah yang mengikuti ianya orang akan jenazahnya si mukmin. Sesungguhnya awal ma yang akan dibalas akan orang mukmin. Ini ma masdariyah. Sesungguhnya awal-awal balasan terhadap orang mukmin sesudah kematian si mukmin itu bahwa diampuni bagi sekalian orang yang mengikuti ia akan jenazahnya. Nah, seorang mukmin meninggal, keuntungan pertama terhadap orang lain, ini bukan terhadap si mukmin itu, keuntungan pertama atau pahala pertama
Atau balasan pertama yang Allah berikan yaitu Allah ampuni dosa orang-orang yang mengantarkan jenazah. Apa kaitannya dengan poin kedua? Termasuk boleh buru-buru yaitu mengurus jenazah. Nah, jadi mengurus jenazah tadi kan memandikan, mengkafankan, mensolati, mengkafannya, menguburkannya. Jadi menguburkannya kan harus diantar dulu ke kuburan ya. Kita menyegera mengantarnya ke kuburan, nah kita dapat pahala ini, diampuni dosanya. Nah, ini kaitan dengan hadis di atas. Karena Nabi menyatakan awal balasan yang Allah berikan terhadap orang mukmin sesudah kematiannya, orang yang mengantarkannya diampuni. Makanya ada anjuran segera kita antarkan biar kita segera dapat ampunan Allah. Waruya dan telah diriwayatkan annahu bahwa sungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam qala, bersabda ianya Nabi, "Iza mata rajulu min ahlil jannah," bila meninggallah oleh seseorang dari penduduk surga. Maksud dari penduduk surga, calon penduduk surga. Apabila mati seorang laki-laki dari penduduk surga, istahyallahu azza wa jalla, niscaya malulah oleh Allah azza wa jalla, ayu azzaba man hamalahu, akan bahwa disiksa akan orang-orang yang membawa ia akannya, dan akan orang-orang yang mengikuti ia akannya, wa man sholat, dan orang-orang yang sholat ia kepadanya. Jadi malu pada Allah tentunya berbeda dengan malu pada manusia. Bila seorang meninggal calon penghuni surga, Allah malu. Kalau Allah malu, maksudnya Allah akan meninggalkan. Allah meninggalkan untuk menyiksa. Allah meninggalkan untuk menyiksa orang yang membawa jenazah tadi. Artinya Allah tidak akan menyiksa orang yang membawa jenazahnya, orang yang mengikuti jenazahnya sampai ke kubur, orang yang sholat kepada jenazah tersebut. Rawahud Dailamiyu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Ad-Dailami. Menjamu tamu, mengurus jenazah. Yang ketiga, yang boleh buru-buru, tajwizul banat idza balagat, menikahkan putri-putri bila telah balik dia. Ya, kita punya anak perempuan, dia sudah balik, kalau sudah ketemu jodohnya segera kita nikahkan. Nah itu. Jangan ditunda-tunda. Tuh, apa namanya ya? Untuk menyelamatkan dari, apalagi sekarang ya, fitnah duniawi. Walaupun kata orang ini nikah muda, bahaya, tapi kan tentunya dari kecil harus dibekali dengan ilmu dulu. An Aisyah radhiyallahu anha, dari Aisyah radhiyallahu anha, anna Rasulullah, bahwa sungguh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, berkata ianya Rasul, man zawwaja bintan, barang siapa yang menikahkan ia akan seorang putri, tidak nikahkan dengan orang lain, dengan pasangannya. Man zawwaja, barang siapa yang menikahkan ia akan seorang putri, tawwajahullah, niscaya memasangkan mahkota. Tawwaja artinya memasangkan mahkota. Niscaya memberikan mahkota kepadanya oleh Allah yaumal qiyamah, pada hari kiamat, tajal muluk, akan mahkota raja. Nah, memasangkan mahkota kepadanya oleh Allah pada hari kiamat akan mahkota raja. Nah, taj itu sesuatu yang ada, hiasan yang ada di kepala raja, mahkota. Nah itu, seorang ayah yang menikahkan putrinya, mempercepat menikahkan putrinya dengan pasangan yang baik, yang soleh, Allah berikan mahkota pada hari kiamat. Akhrajahu Ibnu Syahid, mengeluarkan akan ini hadis oleh Ibnu Syahid. Yang keempat, qada'uddin idza wajaba, yang sangat dianjurkan untuk disegerakan yaitu qada'uddin, membayar hutang, idza wajaba, bila wajib ia. Bila wajib ia, maksud bila wajib ia udah nyampe tempo. Bayar hutang memang wajib, kadang belum jatuh tempo. Bila sudah jatuh tempo, segera kita bayar, itu sangat baik. Jangan sampai yang memberikan hutang kepada kita harus merengek-rengek nagih ya, kayak dia yang hutang. Qada'uddin, membayar hutang bila telah wajib ia, ya bayar hutang. Ka'anja'a ajaluh, seperti bahwa datanglah oleh temponya hutang, waktu bayarnya udah nyampe. Wa taubatu minadz dzambi idza farata, dan taubat harus disegerakan. Taubat dari dosa apabila farata, apabila terlanjur ia. Gak sengaja terjatuh ke dalam dosa, segera taubat. Taubatu minadz dzambi idza farata. Bertobat dari dosa bila terlanjur ia.
Ini farata kita baca biwazni katala dengan wazan qatala. Farata ay taqaddama. Terlanjur ia. Taqaddama mendahului. Terlanjur terjatuh dalam dosa segera taubat. Artinya baik dosa disengaja ataupun tidak, itu segera taubat. Sangat bagus sekali. Wa ani bin Umar radhiyallahu anhuma, dan dari Ibni Umar radhiyallahu anhuma, inna kunna la'udda, sesungguhnya kami, ini kata Ibnu Umar dan sahabat-sahabat beliau, inna kunna, sesungguhnya kami, in kunna, bukan sesungguhnya, jika adalah kami, itu lana'uddu, sungguh kami menghitung, li Rasulillah, bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, fil majlisi, dalam majlis, yaqulu, berkata ianya Rasul, Rabbi ghafirli wa tub alayya innaka antat tawwabul ghafur mi'ata marrah. Jika adalah kami, itu sungguh kami hitung. Ini kenapa jadi ingkunna ini? Gimana maksudnya? Ingkunna, jika adalah kami. Jika adalah kami itu sungguh kami hitung bagi Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam dalam satu majelis, hal keadaan Rasul, berkata ianya Rasul, Rabbi ghafirli, ya Allah ampunilah bagiku, wa tub alayya, terima taubat olehmu kepadaku, sesungguhnya engkau itu maha penerima taubat lagi pengampun pengampun, mi'ata marratin, kami hitung akan 100 kali. Jadi kata Ibnu Umar, jika kami menghitung istighfar Rasulullah dalam setiap majelis yang Rasulullah duduk di situ, kami menghitung Rasulullah membaca Rabbi ghafirli wa tub alayya ini sampai 100 kali. Nah, ini kan semacam taubat ini. Memang istighfar ini. Walaupun taubat tentunya bertingkat ya. Taubat para nabi bukan dari dosa. Ya, untuk mengangkat derajatnya. Nah, ataupun dosa para nabi, kalaupun dianggap dosa, beda dengan dosa kita kan. Nah, para nabi lalai pun dianggap dosa. Tapi nggak mungkin seorang nabi lalai. Jadi istighfar nabi ini untuk mengangkat derajatnya. Bahkan Nabi pun sudah diampuni oleh Allah segala dosanya. Inna fatahna laka fataham mubina liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambik wa ma ta'akhkhar. Ya, intinya Rasulullah pengen menjelaskan kepada umatnya. Kalau Rasulullah saja yang sudah diampuni dosanya, dalam satu majelis beliau bisa membaca istighfar ini sampai 100 kali, bagaimana dengan kita? Nah, itu poinnya. Rawahu Ahmadu, meriwayatkan akan ini hadis oleh Imam Ahmad, wa Tirmidzi, dan Tirmidzi, wa Abu Dawud, dan Abu Dawud. Nah, inilah makalah yang ke-20. Mungkin pendek aja sampai di sini. Walhamdulillahirabbil alamin. Semoga ada manfaatnya.